Hola diablos, hoy takana juo, I am Den Lape. Y a le gusta la gasolina como le encanta la gasolina. Jalan-jalan neng pati, karo ngoyak maling Melayu. You are not pretty, but I wanna fuck with Yoshimitsu. Yuhu, pagelaran tanpa arah kembali hadir di rumah Anda yang di gentengnya ada nasi kering dijemur. Sebuah pagelaran yang telah didamba-damba segenap metskang di Seantero, Kampung Kontol Bangkong di Tasikmalaya. Ya, kami persembahkan pagelaran tanpa arah 6.9, sebuah pagelaran tanpa navigasi namun dengan pembahasan topik yang presisi serta bool kangkung ekstravagansa silitokratif. Namun sebelum kita ke pembahasan topik, marilah kita semua menyanyi bersama-sama sebuah lirik lagu dari himne orang-orang yang lepas sandal kalau naik eskalator. Seperti biasa, di meja ini ada kolega-kolega yang akan saya perkenalkan. Di sebelah kanan saya Dustin Tiffany, peranakan testis berdebu. Dan sebelah kiri saya Saiful Alfonso, peranakan vibrator bernanah. Ya, tema perdebatan kali ini adalah Olimpiade Paris yang menuai kontroversi. Ya, dan bersama saya ada Dustin, adalah aktivis atau kaum yang anti LGBT, dan Saiful di sini sebagai anggota panitia penyelenggara. Ya, seperti kita tahu ya, seremoni Olimpiade Paris 2024 menuai hujatan, dan selain upacara pembukaan yang dinilai biasa-biasa aja, opening ceremony ini juga dinilai melecehkan dan menghina agama Kristen. Pada satu sesi pembukaan pesta olahraga terbesar di dunia ini, panitia menampilkan unsur LGBTQ yang memparodikan The Last Supper atau perjamuan terakhir. Hal inilah yang membuat umat Kristen dari seluruh penjuru dunia berang. Nah, Dustin nih sebagai aktivis anti LGBT, apa statement Anda mengenai peristiwa ini? Nah, saya dari salah satu penyuara dari opor tersebut, ya kan ya. Oke, opor. What? Olimpiade Paris Opini Rasional. Nggak sama ayamnya sekalian. Oh, lurus tapi tetap semprot. Kan? Dengan perhelatan seperti ini, kita kaget dong, react apa-apa karena yang ini sebuah hinaan ya. Yes. Berarti di sana lebih banyak dominan major. What? Mungkin. Major? Iya, karena kan yang terlihat kan dari sisi-sisinya, oh ini gini ya. Karena di sana sering terjadinya hujan, jarang kemarau, jarang musim salju, jarang musim gugur ataupun musim sakura. Makanya seruan tersebut mungkin pada saat perhelatan ada di musim yang tidak termasuk yang tadi saya bilang. Musim-musim tadi. Apa yang tadi saya bilang? Sakura. Yes, nggak ada. Terus kemarau nggak ada, gugur nggak ada, semi nggak ada, satu hujan. Ini hujanlah yang menyebabkan terus-menerus di Paris, makanya terjadilah ide tersebut. Padahal itu semesta kan yang terjadi. Kenapa mereka menggembar-gemborkan? Nggak korelasi antara musim hujan dengan LGBTQ? Oke, sehabis hujan ada. Oh, I got it. Rainbow. Yes,
itu yang menandakan. Jadi Anda bisa mempermasalahkan kenapa BMKG tersebut BMKG tersebut. Nah, pawang-pawang tersebut tidak sekuat pawang-pawang Jacklot, ya kan? Pawang Jacklot 7 hari 7 malam dia bisa hujan tersebut tidak sama sekali parkir timur Senayan. Tidak dihujani sama sekali. Namun Paris segitu gedenya, Sutet internasional. Yang notabene Paris ini maju. Itu, bagaimana udah maju segala. Ya emang di dataran tinggi pasti hujan lah, daerah sana kan emang daerah itu. Oke. Kalau dataran tinggi, kenapa di sana ada kali, kenapa di sana ada selokan? Berarti dia masih membutuhkan apa? Ya emang sanitasi. Di sana itulah ya, itu sanitasinya Gantung memang tadi demikian. Iya. Itu. PKP-nya bukan di Paris kan? Nah, Paris ada juga di Bandung. Itu Bandung dataran tinggi dan emang terbiasa hujan. Oke. Nah, statement Anda sebagai anggota panitia penyelenggara di opening ceremony Paris, Olimpiade Paris, apa? Ada mungkin ada pembelaan atau sanggahan mungkin? saya sebenarnya suka mendukung yang namanya kemanusiaan ya kan. Nah, saya suka cowok. Kenapa saya suka cowok? Saya tunggu dulu, tahan dulu. Bentukannya kayak gini suka cowok. Saya suka cowoknya, suka kehebatannya, saya suka skillnya, saya suka powernya, ya kan. Dan bukankah dalam prasejarah, ya, dalam prasejarah kita ini di start dari homo. Kan dari prasejarah ada. Iya, nama Homo Pithecanthropus erectus, Homo sapiens. Ya, yang dimaksud tadi bukan antara manusia dan binatang. Itu nama penamaan manusia prasejarah, bukan orientasi. Gimana dengan prosesnya jenglot? Jenglot itu dari besar ke kecil. Itu juga zaman manusia prasejarah, tapi diawetkan. Apakah Anda ada minyaknya malah jadi tuh panjang lagi? Apakah Anda jenglot ada minyaknya? Emang. Ada minyaknya bisa panjang lagi. Kalau nggak berkenan tinggal cukur. Sebenarnya Anda ini gambaran dari jenglot itu sendiri sih sebenarnya, iya. Begitu ya. Anda nggak ada pembelaan kenapa arah opening seremoninya mengarah ke penistaan agama, terutama Kristen, dan Anda mengangkat isu-isu atau visualisasi kaum LGBTQ. Nah, tolong dijawab. Jadi yang terjadi itu mereka sedang mengabstraksikan itu bukan namanya karya seni. Jadi dia dengan menggambar tuh dia mempresentasikan karya seni mereka itu. Dan di sana kan terkenal ya emang terkenal liberalistik, jadi ya bebas gitu mau apa. Misalkan apalagi karya itu kan salah satu kebebasan karya seni. Jadi ya dia konsisten buat mengekspresikannya. Oh, berarti Anda mengarah ke salah satu produk Faber-Castell. Jangan membawa-bawa nama brand di sini karena terlalu bahaya. Karena dia memiliki warna yang banyak di situ. Apapun bisa di-clear, apapun bisa diraih. Minyak, oke, tadi yang Anda bilang. Air bisa. Bubuk bisa. Antara ketiga tersebut, sebenarnya mana sih yang Anda ingin prioritaskan? Anda terlalu mengada-ngada seperti ini. Nah. Dan menurut saya, balon itu kenapa dikasih pasir pada saat itu? Itu di sesi mana? Emang ada? Di sesi mana? Pada saat dia merayakan, tepat di pentil dari menara Paris, mereka menerbangkan sesuatu hal untuk menjadi wabah polusi di Paris tersebut pada saat itu. Kenapa bisa kayak gitu? Banyak. Punten. Itu yang terjadi. Dia tadi dibilang menerbangkan balon berpasir. Itu sebenarnya mereka sedang latihan ini. Latihan perang udara. Mereka lagi berlatih. Kan sudah ada banyak contoh dan dia sedang meniru. Contohnya yang menerbangkan layangan dipasang peledak. Nah ini kan balon dipasang dengan pasir. Itu mah belum apa-apa tapi itu udah bagus. Itu sedang berlatih. Nah, Pandarwi mewakilkan pada saat acara tersebut. Oke? Kenapa pada saat itu? Kenapa mesti Pandarwi? Memang saya mah demennya Pandawara. Ini. Saya udah ancang-ancang.
Bagus sih Pandawara. Jadi Bagus Pandawara, tapi konteksnya tadi Pandruwik. Kenapa pada saat itu dia tidak tenggelam dan tidak sesuai dengan cerita di film tersebut? Jalan aja. Belanda mewakili nggak pada saat itu? Orang masih musim panas, air kekeringan, gimana mau tenggelam? Anda kan kaum tersebut yang selalu hujan tiba-tiba mengeluarkan pelangi di saat hujan reda. Kenapa Anda bilang kok di situ malah kekeringan? Lah kan banyak ini drainase, ya emang nggak akan banjir lah. Nah berarti di sana membutuhkan trek sirkuit air, water circuit. Perlu gundu kelereng ketika di Gundu tanah. bukan Gundukan. iya. Itu kekurangan garam yodium. Water circuit ketika ditaruh gundu, apakah berjalan dengan normal sesuai dengan kodratnya? Apakah manusia yang di mana aja ayo Apa itu? ngikut arus? Oh, oke. Enggak juga kata siapa. Oh bisa jadi kita kontrol. Jadi kita kontrol arah sebaliknya. Kan gundu itu sesuai kesana aja. Dia mau bergerak kemana? Suka-suka dia. Siapa yang mengontrol situ? Menteri Pertahanan Prancis. Apakah bisa menahan gundu tersebut agar balik lagi ke kita? Ataukah dia nyerah malah justru lebih jauh ke sana? Kan udah ada contohnya di film Last Battle of Los Angeles. Nah, itu kan dia bergerak sendiri dari atas ke bawah dan dia bisa berarah terserah targetnya. Ini Galileo. Sudah ada. Oke. Sudah ada. Ada penafsiran dari konsep Galileo Fortissimo pernah mengatakan. Siapa itu? Salah satu ilmuwan dari Galaktika. Oke. Los Blancos pernah mengatakan ketika Anda bertentangan dengan sesuatu hal yang digesekkan, berarti Anda ada masalah dengan Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. kerukunan pada saat di dalam rumahmu. Berarti Anda sedang ada masalah dengan keluargamu. Wah saya emang, gimana ya kalau di keluarga mah nggak ada kerukunan, adanya kru kameramen. Oh, Anda Tipis-tipis tapi sering ya. Oke, balik lagi ke Olimpiade Paris. Bahwa tadi Anda menyebutkan bahwa penyelenggaraan opening ceremony itu pas musim hujan ya. musim hujan. Kenapa enggak? makanya. Dari sisi panitia, kenapa Anda tidak mengerahkan pawang-pawang hujan untuk mengantisipasi hal tersebut? Di negara modern, kalau kita mengandalkan pawang, kita udah ketinggalan lagi, udah beda ideologi lagi. Ini negara modern, udah buat apa lagi? Tinggal kita pakai, ya contoh, kita tabur garam di atas, udah ada contohnya juga. Untuk apa lagi pawang hujan? Tapi kan di negara plus 62 pas penyelenggaraan MotoGP di Mandalika terbukti gagal juga sih pawang hujannya waktu itu. Oh jadi Anda tetap antipati dengan mengadakan pawang hujan untuk menangkal hujan itu? Nggak perlu pawang hujan, jangan ya. Kalau pakai pawang juga percuma. Kalau remote rusak nggak ada apa-apanya. Oke. Nah, berarti yang mengontrak manusia kan. Nah, begini Sisi Maru. Kalau Anda tahu dalam perihal seperti itu, inilah fungsinya apa? Lampu tembak di saat malam hari bisa melihat situasi. Kok awan seperti ini? Bahkan langit pun kita bukan Wah, udah kita itu mah bukan awan tuh, udah expert. Tapi itu Awan. Ada tadi. Iya. nih Milky Way saja tidak akan mampir ke Paris tersebut. Apalagi awan yang pada saat ditembak itu tetap dengan kodratnya. Tulus mengatakan monokrom, hitam dan putih. Sedangkan langit tersebut mendukung. Tapi kenapa pada saat dilightingkan dia seperti warna marjan koko pandan, merah seperti itu. Merah fish peradaban. Dari panitia emang menyiapkan itu? Emang seperti itu? Apakah ingin mengecoh lawan lain dengan cara kayak gitu? Animisme yang terjadi. Wah, sampai animisme segala. Oke, sebelum sampai jauh. Saya mah penggemarnya bukan itu. Kalau animisme berarti kan wah itu mah kartun berkaitan dengan kartun Jepang. Wah. Minta disiram terus dia. Dan di acara opening ceremony itu di salah satu sesinya ada
adegan bahwa Marie Antoinette itu kepalanya dipenggal. Itu kan nggak ramah buat penonton anak-anak. Kenapa Anda tetap menampilkan adegan tersebut? Ya, bisa jadi efek CGI. Ya. Bukan CGI, itu emang ada manusia yang memerankan Marie Antoinette dan kepalanya dipenggal. Kan bisa jadi itu hasil cloningan. Kita ambil contoh di Resident Evil. Udah ada cloningannya dari situ. Mila Jovovich itu udah ada cloningan. Jangan analogikan pembukaan opening ceremony Olimpiade sebesar ini dengan sebuah game. Karena dia apa? Nggak live. Itu ya makanya aku pikir, oh ini efek, settingan. Anda kan dari panitianya. Itu penonton melihat bahwa itu adalah orang asli yang memerankan kepala Marie Antoinette dipenggal. Yang notabene nggak ramah buat kita-kita yang orang berbudaya dan anak-anak terutama. Kalau argumen saya, menurut saya, Perancis itu melarang sekali makanan pokok kita sebagai lauk. Justru di sana diharamkan untuk kita makan dan untuk kita konsumsi. Kenapa? Karena dia berkiblat dan berikon pada binatang tersebut. Contoh ayam, ayam Perancis, ayam Perancis. Ayam Perancis dijadikan logo untuk simbol kebangsaan dia. Apakah melihat fast food seperti The Besto Perancis, di sana Perancis, Bensu Perancis? Apakah dia bukan di sana? Tentu tidak, karena takut. Dia menjual ayam, berarti dia mematikan nasionalisme dari si Perancis tersebut. Bagaimana bisa terjadi? Daging apakah yang pada saat atlet-atlet datang ke Olimpiade tersebut yang dimakan oleh mereka-mereka itu? Itu yang saya pengen tanya. Nggak mungkin dong. Anda kasih. Daging bukan cuma ayam satu-satunya. Bisa alternatif, bisa bebek, bisa juga ikan sebagai substitusinya, ya kan? Ikan hati-hati loh. Ikan hati-hati. Arahnya kemana nih? Ada apa emang memiliki nih Pisces holik ntar akan marah. Kalau misalnya mematikan itu berarti mematikan kepercayaan terhadap zodiak dari yang memiliki kelahiran Januari pertengahan sampai Februari akhir. Oke, ada detail tentang zodiak itu. Pertanyaan selanjutnya adalah ini kan udah diselenggarakan di Perancis dan opening ceremony tidak begitu menarik dan malah menimbulkan hujatan. Untuk next penyelenggaraan Olimpiade, setuju nggak kalian kalau Olimpiade nanti diselenggarakan di Afrika aja, terutama di negara termiskin di Afrika menyelenggarakan Olimpiade, jadi budgetnya difokuskan untuk pembiayaan Olimpiade, sukses sih, tapi rakyatnya busung lapar selama sebulan. Untuk next ya Afrika dikasih giliran untuk jadi penyelenggara. Ya, Olimpiade. Saya setuju sekali. Kenapa? Karena kan Afrika itu kan dominasi gurun, ya kan. Kita peradabannya tuh beda sama di negara modern. Dia negara ini kan, jadi nggak tahu ini apa ya kan. Oh ini soal karikatur, seni, itu ya udah gitu loh. Udah lancar aja gitu, nggak akan ada ini kontradiksi gitu. Karena orang Afrika itu memang deket sama yang namanya kultur Mesir kunonya itu masih strong. Kalau menurut saya Afrika itu adalah negara yang kaya akan Nat Geo Wild yang kita tahu, oke? Yang kedua dia alat tukar uang tersebut lebih unggul mie instan di sana. Memang salah satu brand mie di Indonesia laris manis di sana, FYI. Yes, karena dijadikan Anda tahu sendiri utama dan ini ngebayar jasa salah satunya. Yang menurut gua yang menurut gua pahami seperti itu. Tapi kenapa Anda tersebut melanggar norma-norma yang sudah ada? Manusia sudah berpasang-pasangan, tapi Anda tetap berpendirian untuk mau yang kalau bisa dibilang satu gitu, satu rupa. Oke, menyambung dari statement Dustin tadi bahwa tentang norma, Perdana Menteri Perancis itu adalah seorang yang gay. Gay Alisa. What? Gay Alisa. Siapa itu? Ini pelesetan apa? Artis ya,
No artis. No artis. Hah? Apa? Yang benar apa? Dia Ananda. Siapa? Ada jauh tadi. Kue kali. What? Amanda. Amanda. Tuh Amanda. Waduh, brownies. Brownies Merek Amanda. brownies itu Iya. asu. Saya lanjutkan ya bahwa Perdana Menteri Prancis itu adalah seorang yang gay, namanya Gabriel Attal. Dan dia Wah, sakit banget tuh kalau jatuh. apa sih? Mental. What? Attal. Iya, mental. Sakit banget kalau jatuh tuh. Fatal. Fatal. Waduh. Ada Senayan tuh. Fatal Senayan. Lurus ya, coba beda satu grup. Dan dia juga si Perdana Menteri gay ini menunjuk suaminya sebagai Menteri Luar Negeri yang bernama Stepan Sorjun. Nah, kenapa sih para GG ini menguasai atau mendominasi perpolitikan di Prancis? Sedangkan mereka juga notabene menunjuk Anda sebagai panitia penyelenggara opening ceremony yang opening ceremony-nya beraroma LGBTQ. Anda ada hubungan apa dengan dua orang gay tersebut, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri? Anda pernah ngaku jujur, Anda bayarannya silit. Di saat opening seperti itu kenapa Pul? Silit Anda jadi lakukan? Ada Anda, alasannya? Alasannya? Anda nggak apa-apa dibayar asal silit Anda dipakai. Oke, kenapa Pul seperti itu? Alasannya? Karena Silakan. emang saya suka tokoh dua tokoh ini. Oke. Dua tokoh ini. Anda tadi Kemampuan. di awal bilang bahwa Anda suka cowok kan? Suka kemampuan tadi. Di antara dua orang ini siapa yang Anda pantatnya favorit? Garfield? Atau yang satu lagi? Nggak ada Garfield. Gabriel. Gabriel? Gabriel sama siapa tadi? Stepan. Dari pandangan belakang berarti pandangan Oke. belakang. Anda kenapa Pul bisa lu suka salah satunya? Dominator, politik, dia jago main. Stepan. Gavan. Nggak ada Gavan. Gabriel dan Stepan. Oh, Gabriel dan Stepan, keduanya Anda suka dengan dominan tersebut? Mereka berkolaborasi. Anda trisam. Wah. Membayangkan para LGBTQ ini trisam susah dibayangkan memang. Dan satu lagi, sebuah nama yang identik dengan Gabriel Attal itu lebih ke Fop 2-nya itu. Wah, saya nangkap lagi. Iya kan? Yang lebih ke Fop 2 itu T-nya mengarah. diganti ya? Iya, mengarah ke Attal-Attalan. Anda Di kenapa? TV mana? Kan banyak tuh anal-analnya. Channel. Nih, karena gue tahu Kanal. Anda suka catcalling pada saat di sana. Hah? Siapa yang dia catcalling? Boro-boro catcalling. Kebanyakan dog calling di sana. Dog calling. Anda menghina ISO speed sekarang. Esos Speed kenal. Dog calling. Dog. Momen-momen apa silit Anda dipakai oleh dua orang pemimpin Iya. Prancis ini? Kenapa? Apakah sampai ladies? Apakah sampai kermian? Ketika lagi cukur kumis, cukur jenggot silitnya makanya dipakai, efektif buat dipakai. Berarti Anda bagian mana? Bagian di atas atau di bawah? Anda lebih suka kedudukan di atas apa di bawah untuk jabatan? Tanggung ngapain? Ya di atas tanggung amat kalau cuma di bawah. Oke, berarti Wah, sudah ini, dia bukan yang sebagai boti ya, dia apa? Top. Anda yang topnya, bentukan Anda seperti ini top. punya Anda Unbelievable. seperti snack. What the fuck? Apa? Snack? Snack. Kenapa snack? Top. Punya Anda seperti meriam jagur, jangan. Wah, gak ada story. Minyak kali, Apa? bawa minyak kali. Gak ada story. Dia pelesetan apa sih? Saat momen Valentine, Anda dengan dua orang gay ini, si Gabriel dan Stepan, apa selebrasi atau momen-momen penting yang Anda lakukan bertiga? Pada saat kembang api menyala, kamu melakukan adegan apa? Pada saat itu mencari momentum untuk di post di sosial media. Silakan. Biasanya, kalau Valentine itu kan identik dengan momen ini ya, berbagi percintaan, ya kan? oke. Tapi yang terjadi Iya. justru lagi berperang, Maksudnya? perang cinta, perang cinta. Cerat.
lempar cat tuh. Nah itu yang dilempar tuh, netes tuh. Waduh. Bahkan asalnya cinta tuh dari cumi-cumi juga. Kan cumi-cumi itu kan memproduksi cinta. I wanna kill myself today because her face like my grandpa. Yes. Almarhum. Tadi disebutkan bahwa di sini Presiden Emmanuel Macron juga mendukung dan dia ada pernyataan bahwa dia berterima kasih kepada si Thomas Joly. Siapa lagi Thomas Joly ini? Thomas Agustus. What the Juli Agustus. Dia mendukung si Thomas Joly ini mungkin ketua panitia mendukung atas kejeniusannya yang kreatif untuk upacara yang megah ini. Terima kasih kepada para seniman untuk momen yang unik dan ajaib ini. Terima kasih kepada polisi dan layanan darurat, agen dan relawan. Kenapa si Joly ini membantah bahwa pertunjukan yang terinspirasi oleh perjamuan terakhir itu? Anda agak-agak meleset dikit tadi pada saat saya dengar tuh. Joly. Makanya banyak terjadi hal seperti itu yang tadi. Jadi benang merahnya Anda tadi bilang banyak lemparan-lemparan cerat hasil dari instruksi dari Joly. Joly. Agustus. Sorry. Kan ada pilihan Joly. Kenapa bulan yang Anda ambil sebagai plesetan? Juli. Pas lagi asu apa namanya itu sebutannya? Kan mau Agustusan. Bukan. Padahal menurut beberapa pihak yang menentang, upacara ini berisi adegan yang menghina agama Kristen. Mungkin Anda ada statement untuk agar panitia, terutama panitia di Olimpiade selanjutnya tidak menimbulkan hujatan-hujatan dari negara-negara lain. Apa yang mungkin Anda punya statement untuk peringatan pada panitia Olimpiade selanjutnya? Oke, aktivitas kamu kebanyakan di sosial media. Aktivitas real life. Oke, sampai sini paham? Iya. Sampai sini paham? Oke. Saya kan di lapangan, apa urusannya? Dibilang 0-0 gimana? Saya di lapangan, saya nggak di belakang. Emangnya introvert user? Anda 404, not phone? Wah, SOS kali. layar biru. Kenapa Anda milih layar biru ketimbang? Nah, saya pengen tanya. Itu apakah Anda juga yang menyuruh ketika siaran televisi sudah habis? Kenapa warna LGBT yang akan keluar? Warna-warni Kenapa LGBT? Kenapa nggak hijau aja? Ini nggak relate soalnya lebih bagus tuh LG 3 kilo. Gas. LPG. Itu LPG 3 kilo. Oke, berarti Anda lagi ngamut? Nggak ngamut? Nggak ngamut apa? Lagi bete? LGBT. Lagi bete? Lagi nggak bete. Loh, tapi nggak dari tadi. Tapi kenapa Anda malah memprokan aliansi-aliansi yang Anda pakai kalung sekarang ini? Apakah kalung tersebut adalah simbol agama? Enggak dong, enggak juga dong. Emang mau hidup itu mau nonton terus? Kan hidup itu warna-warni. Padahal kalian pasti senang dong hidup dengan yang warna-warni, bukan yang hitam putih doang. Kalau hitam putih doang kan kapuk. Oh, berarti Anda sedang mengolok-olok Om Deddy? Ada apa? Om Deddy masih ini warna-warni. Emang studionya hitam putih gua. Dia punya acara itu. Terus jadi Anda yang menutup acara dia, sehingga menjadi acara warna-warni. Oke, ini udah kejauhan. Ini real life-nya. Enggak, Ipula ada masalah apa dengan Om Deddy? Apakah Anda ingin menarik Om Deddy menjadi bagian dari Anda pada saat di Paris Olimpiade? Hitam putih waktu tayang di TV aja nggak hitam putih warna TV-nya. Itu mah udah ini banget, udah multikrom. Kata siapa hitam putih? Nggak yakin. Kita sampai di penghujung acara perdebatan kali ini. Dan untuk para panitia penyelenggara terutama, ini jadi pembelajaran bagi kalian semua untuk
penyelenggaraan Olimpiade setelah Paris ini agar senantiasa mempertimbangkan unsur-unsur yang sensitif mungkin biar tidak terjadi hujatan-hujatan di seperti yang ada di Olimpiade Paris. Mari kita sukseskan Olimpiade di negara penyelenggara selanjutnya dengan cara masing-masing, dan mulai detik ini kita setuju dengan semboyan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dengan semangat Olimpiade ini. Anda kaum LGBT dan Anda sebagai anti LGBT saling open asshole masing-masing. Dan Emang lagi meeting ya? apa ini? Asshole meeting ini apa? Asshole bagian Kalau kita kerangka mau bahasan. kalau kita mau ini Kerangka muncul ini. Pusing saya. Saksikan tanpa arah selanjutnya di Majelis Lucu Indonesia. Adios. Asshole apa sih? Kalau ngomong sama direksi pasti angkat tangan. Esol. Usul asu. Ini nih wajib dibeli. Ini oke lah dibeli. Nah ini nih yang nggak kalah penting, wajib dibeli. Sekarang saatnya bayar. Oke. Loh. Aduh, gimana ya? Keinginanku tuh banyak, tapi uangku nggak banyak. Mau kerja di Jogja, UMR-nya kecil. Aduh, aku harus gimana ya? Luluran bro, pakai sunscreen.